Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Pertemuan selanjutnya pada pelajaran nahwu yaitu isim mansub yang ke selanjutnya setelah kita membahas khobar kana ya, kemudian ismu inna, maka isim mansub selanjutnya adalah maf'ulun bihi, maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi ini adalah isim nasab. Jadi dia adalah isim nasab yang dikenai pekerjaan oleh fa'il atau pelakunya. Kemudian terletak setelah fi'il muta'addi. Seperti yang sering saya katakan bahwasanya ketika kita menemukan dalam kitab ini fi'il lazim atau muta'addi, kalau kita menemukan fi'il muta'addi dalam kitab, maka PR kita ada dua, yaitu mencari fa'il kemudian mencari maf'ulun bih. Kalau yang kita temukan dalam kitab itu adalah fi'il lazim, maka PR kita hanya satu, hanya mencari fa'il saja. Nah, di sini maf'ulun bih adalah isim nasab yang dikenai pekerjaan oleh fa'ilnya. Jadi yang dikenai pekerjaan oleh fa'ilnya yang melakukan. Terletak setelah fi'il muta'addi. Ini harus ada. Ya, dia terletak setelah fi'il muta'addi. Ya, karena objek, ya kan? Kan muta'addi itu fi'il yang butuh objek. Nah, contohnya banyak sekali. Seperti misalnya Muhammad sedang makan ikan misalnya. Muhammad sedang makan ikan. Bahasa Arabnya ya'kulu. Failnya sekarang Muhammadun, fa'il marfu'. As-samaka. As-samaka. Jadi isim nasab. Yaqulu Muhammadun as-samaka. Isim nasab yang dikenai pekerjaan, berarti nasab dia mansubun. Berarti kalau di i'rab maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathah li'annahu mufrad. Nah, ini yaqulu Muhammadun as-samaka. Ya'kulu Muhammadun as-samaka. Dia isim nasab, kemudian dikenai pekerjaan oleh fa'il itu Muhammad, yang makan dia adalah Muhammad. Terletak setelah fi'il muta'addi yaitu ya'kulu. Ya'kulu dia fi'ilnya muta'addi. Ya'kulu fi'ilnya muta'addi. Nah, jadi as-samaka di sini maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathah li'annahu mufrad. Nah, selanjutnya adalah macam-macam fi'il muta'addi. Macam-macam maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi ada dua. Yang pertama maf'ulun bihi dari isim mu'rab. Ya, ingat isim mu'rab adalah isim mufrad, kemudian musanna, kemudian jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, kemudian jamak taksir, memenuhi sorof, ala asmaul khamsah. Nah, itu semua adalah mu'rab. Nah, itu semua bisa jadi maf'ulun bih. Contoh yang mufrad, contoh di atas tuh.
Ya'kulu Muhammadun as-samaka. Nah, kalau yang mufrad contohnya di atas ya. Mufrad. Kalau contoh yang musanna. Yang musanna kita contohkan dengan musanna. Contoh yang di atas juga. Ya'kulu Muhammadun, 2 ikan. Berarti kalau musanna maf'ulun bih kan mansub. Kalau masuk musanna dengan ya berarti as-samakaini. Nah, baru kita pakai di sini ya ya. Nah, mansub dengan ya. Ya'kulu Muhammadun as-samakaini. Ya, as-samakaini. Muhammad makan 2 ikan. As-samakaini maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-ya li'annahu musanna. Misalnya kalau jamak muzakkar salim, jamak muzakkar salim ya, jamak muzakkar salim contohnya daraba Muhammadun al-kafirina ya. Daraba Muhammadun muzakkar salim. Daraba Muhammadun al-kafirina. Al-kafirina maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-ya li'annahu jamak muzakkar salim. Contoh jamak muannas salim yang sering kita baca dalam Al-Qur'an. Khalaqallahu as-samawati wal arda. Contoh khalaqallahu as-samawati. Nah, itu dia alasannya ya. Khalaqallahu as-samawati wal arda. Kita singgung nih. Arda. Allah fa'il lafzul jalalah. As-samawati maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-kasrah li'annahu jama' muannas salim ya. Khalaqallahu as-samawati wal arda. Makanya di sini arda, makanya di sini mansub karena ataf ya. Ataf kan mengikuti harokat sebelumnya, i'rab sebelumnya mansub. Berarti di sini wal arda. Kenapa pakai fathah? Karena isim mufrad ya. Wal arda karena isim mufrad. Nah. Kemudian selanjutnya al-asmaul khamsah. Al-asmaul khamsah ya. Misalnya memuliakan. Akrama atau yukrimu boleh. Atau muliakanlah bapakmu ya. Akrim. Akrim bapakmu. Berarti kan mansub pakai alif berarti kan. Abaka. Akrim abaka. Akrim abaka ya. Akrim abaka. Aba maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-alif li'annahu al-asmaul khamsah. Kemudian contoh contoh yang fi'il isim mangkus atau isim maksur ya. Misalnya saya pakai daraba aja. Ingat muta'addi ya. Daraba Musa Isa ya. Daraba Musa Isa. Isa maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi fathah muqaddarah li'annahu maqsur. Kalau dia mangkus daraba Musa al-qadiyah misalnya. Al-qadiyah dia fathah zahirah dia karena dia isim mangkus ya kan, fathah zahirah mansubnya. Maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi fathah li'annahu mangkus, isim mangkus. Nah. Ini yang mu'rab ya, maf'ulun bih mu'rab objek ya.
Kemudian yang kedua, maf'ulun bih dari isim mabniun, ya. Dari isim mabniun. Nah, isim mabni bisa juga isim isyarah, ya. Contoh misalnya qataltu, saya telah membunuh. Qataltu dzalika, misalnya dzalikal kalba, misalnya, ya. Qataltu dzalikal kalba. Kebanyakan kalau pakai isim isyarah setelahnya ada badal, ya, alif lam, ada badalnya. Qataltu dzalikal kalba, saya telah membunuh anjing itu. Mana maf'ulun bihnya? Maf'ulun bihnya adalah dzalika. Dzalika ismul isyarah mabniyun 'ala al-fathi fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Itu cara i'rabnya. Sama aja dengan yang marfu, ya. Tinggal diganti fi mahallinya saja. Jadi dzalika ismul isyarah mabniyun 'ala al-fathi fi mahalli nasbin. Fi mahalli nasbin karena maf'ulun bih, li'annahu maf'ulun bih. Al-kalba badal. Ingat, badal itu mengikuti i'rab sebelumnya. Dzalika kan i'rabnya fi mahalli nasbin, nasab. Maka al-kalba nasab dia, ya. Nasab badal dengan fathah. Nasabnya dengan fathah. Nah, ini yang ismul isyarah, ya, mabni. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua, isim mausul, ya, isim mausul, alladzi, alladzina, ya. Contoh misalnya qatala Muhammadun, atau qatala al-hakimu, ya, presiden. Qatala al-hakimu, hakim. Qatala al-hakimu alladzina irtaddu, alladzina irtaddu. Ini hakim telah membunuh orang-orang yang murtad. Orang-orang yang murtad. Ingat, biasanya nanti kalau alladzina, setelah alladzina itu biasanya jumlah fi'liyah, fi'il, ya. Biasanya fi'il, makanya jumlah fi'liyah atau fi'il yang terletak setelah isim isyarah itu enggak ada i'rabnya, jumlah fi'liyahnya. Enggak ada i'rabnya, bukan mubtada, bukan khobar, ya. Bukan khobar inna atau khobar kana, bukan. Nah, sehingga nanti alladzina di sinilah, alladzina inilah maf'ulun bihnya. Alladzina al-ismul mausul mabniyun 'ala al-fathi fi mahalli nasbin maf'ulun bihi, ya. Makanya dalam Al-Qur'an kan ya ayyuhalladzina amanu, ada jumlah fi'liyahnya setelah alladzina, ya ayyuhalladzina amanu. Jadi kalau di sini qatalal hakimul ladzina irtaddu, alladzina al-ismul mausul mabni 'ala al-fathi fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Kemudian selanjutnya adalah domir. Ini yang panjang, ya. Domir, ya, domir. Nah, ingat. Jadi domir yang dipakai untuk sebagai mubtada itu khusus, ya, bentuknya, lafaznya khusus, yaitu huwa, huma, hum, ya, huma, hunna, anta, antum, antuna, ana, nahnu, ya. Kemudian domir yang dipakai sebagai atau untuk fa'il, ya, sebagai fa'il khusus juga, ya, yaitu misalnya huwa domir mustatir, huma alif fi'il mudhari', ya, alif daraba atau yadribani, alif, hum wawu, kemudian hiya domir mustatir, huma alif, hunna nanya na, ya. Kemudian kalau di fi'il madhi ta tumatum ti tumatunna tuna. Nah, itu dia kalau di fa'il, ya. Makanya kalau ketemu domir-domir seperti itu pasti fa'il, ya, pasti dia fa'il. Jangan ragu, pasti dia fa'il.
Kemudian kalau domir yang dipakai sebagai maf'ulun bih khusus juga ya, yaitu huwa jadi huwa jadi ya. Dibuka kembali jilid satunya ya. Huwa jadi huma jadi huma, hum jadi hum, hiya jadi ha ya. Kemudian huma jadi huma, hunna jadi hunna, sama juga. Nah sekarang yang anta jadi ka, antuma jadi kuma, antum jadi kum, anti jadi ki, antuma jadi kuma, antuna jadi kunna. Kemudian ana jadi ni. Nah, ni ya, ni ana ni. Makanya kalau ketemu ni dalam Al-Qur'an itu pasti maf'ulun bihi. Ya, pasti maf'ulun bihi ya. Contoh misalnya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni ya, illa ini illa liya'buduni. Jadi aslinya kalau dalam Al-Qur'an seperti ini tulisannya ya, dalam Al-Qur'an illa liya'buduni, enggak ada ya-nya dihapus dalam Al-Qur'an. Tapi boleh sini ada ya-nya itu. Illa liya'buduni aslinya ada ya-nya. Illa liya'buduni. Ini di sini pasti maf'ulun bih. Ya, pasti maf'ulun bih. Makanya kalau di i'rab dhamirun barizun muttasilun ya, dia dhamir bariz muttasil. Dhamirun barizun muttasilun mabni 'ala sukun ya. Fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Jadi misalnya darabahu berarti darabahu. Darabana kalau nahnu na ya, kalau nahnu na. Ingat cara membedakan kalau di fa'il juga na ya. Kalau di fa'il juga na. Bagaimana cara membedakannya? Nah, cara membedakannya harokat lam fi'ilnya. Ya. Kalau lam fi'ilnya fathah daraba. Kemudian na ya. Kemudian na darabana, maka dia sebagai maf'ulun bih. Ya. Sebagai maf'ulun bih. Kalau lam fi'ilnya yaitu ba'nya sukun ya, sukun. Kemudian dana jadi fa'il. Nah, kalau darabana jadi fa'il. Darabana jadi kalau darabana ada sukun ya, jadi fa'il. Kalau darabana jadi maf'ulun bihi. Nah, itu. Jadi darabahu, darabahuma, darabahum, hum semua itu yang huma hum ini maf'ulun bih ya. Kemudian darabaha, darabahuma, darabahunna, darabaka, darabakuma, darabakum, darabaki, darabakuma, kemudian darabakunna, kemudian darabani dia telah mukul saya, darabana dia telah mukul kami. Nah, itu semuanya maf'ulun bihi. Nah, jadi intinya di sini kalau ada domir yang humahum, humahum, ha humahunna, ka kumakum ki kumakunna ya, nina, kalau ada domir yang seperti ini ya, bersambung dengan fi'il, maka pasti domir ini maf'ulun bih. Ingat, bersambung dengan fi'il pasti maf'ulun bih. Kalau domir yang tadi yang sampai na tadi ya, bersambung dengan isim pasti mudhaf ilaih, Contoh misalnya kitabuhu. Nah itu ya, contoh misalnya ya. Tadi misalnya khalaqahu, Allahu khalaqahu, Allah yang telah menciptakannya. Misalnya khalaqahu. Nah ini khalaqahu. Allah lah ini maf'ulun bih. Dialah yang telah menciptakannya. Maf'ulun bih hu di sini karena bersambung dengan fi'il ya. Sekarang misalnya qalamuhu. Nah, qalamuhu ya. Dia hu di sini pasti mudhaf ilaih bersambung dengan isim. Nah, itu rumus singkatnya ya. Jadi kalau ada domir yang tadi kita sebutkan bersambung dengan fi'il pasti dia jadi maf'ulun bih.
kalau dia bersama dengan isim pasti dhamir tersebut menjadi mudhaf ilaih karena dhamirnya sama ini. Nah, untuk membedakannya tadi fi mahalli jarrin kalau mudhaf ilaih ya. Di sini fi mahalli nasbin kalau dia bertemu dengan fi'il, bersambung dengan fi'il. Nah, kemudian kita lanjut. Di sini ada kaidah ya. Maf'ulun bih ya, maf'ulun bih ya kita singkat dengan MB. Maf'ulun bih ya, maf'ulun bih wajib dikedepankan dari fa'ilnya ya. Jadi disebut maf'ulun bih wajib disebut dulu baru fa'ilnya ya. Maf'ulun bih wajib. Wajib didahulukan dari fa'ilnya jika ya, jika maf'ulun bihnya dhamir ya, jadi dari dhamir. Kemudian fa'ilnya ya, fa'ilnya kemudian fa'ilnya dari isim mu'rab. Maka harus hafal ini mu'rab dan dhamir mabni ini ya. Dhamir. Contoh misalnya Allah yang telah menciptakanku. Ini kita pakai jumlah fi'liyah ya, fi'il dulu baru fa'ilnya, baru nanti fa'il dan maf'ulun bihnya. Contohnya khalaqani khalaqani Allahu atau khalaqakallahu atau khalaqahullahu. Boleh. Allah yang telah menciptakanku. Jadi maf'ulun bihnya dulu. Maf'ulun bihnya dulu. Ni khusus untuk ni ya kan ya. Karena bertemu dengan alif lam maka dia di fathah. Khalaqani Allahu. Nih. Khalaqani Allahu ya. Wajib dia dikedepankan. Kenapa? Karena berupa dhamir dan fa'ilnya mu'rab, yaitu lafaz Allah ini, lafzul jalalah, lafaz Allah ini ya, mu'rab. Nah ini. Kemudian kaidah yang kedua, maf'ulun bih wajib diakhirkan jika ya. Kalau tadi wajib didahulukan, kalau sekarang wajib diakhirkan. Maf'ulun bih wajib diakhirkan. Yang pertama, jika fa'il dan maf'ulun bihnya dari isim dhamir ya. Fa'il dan maf'ulun bihnya dari isim dhamir. Jadi maf'ulun bih wajib diakhirkan dari fa'ilnya jika maf'ulun bihnya dhamir dan fa'ilnya dhamir. Contohnya darabtuka. Gak mungkin darabakatu, salah. Darabtuka harus diakhirkan maf'ulun bihnya dari fa'ilnya ya. Ka maf'ulun bih, tu fa'ilnya, harus diakhirkan maf'ulun bihnya. Kemudian yang kedua, jika maf'ulun bihnya mu'rab dan fa'ilnya dari isim dhamir ya. Jika maf'ulun bihnya mu'rab kemudian fa'ilnya dari isim dhamir wajib dikedepankan. Contoh akaltus samaka. Nah, itu tadi. Akaltus samaka. As-samaka wajib diakhirkan dari fa'ilnya ya. Fa'ilnya harus disebut dulu baru kemudian maf'ulun bihnya. Ini sudah kita jelaskan juga di fa'il ya. Akaltus samaka.
nggak boleh akalas samaka tu, salah ya. As-samaka maf'ulun bih mansub. Nah, kemudian yang ketiga yang terakhir adalah wajib wajib diakhirkan maf'ulun bihnya kalau fa'il dan maf'ulun bihnya berupa nama orang dari isim maksur. Berupa nama orang dari isim maksur. Contohnya daraba Musa Isa. Nah, daraba Musa Isa. Isa harus jadi maf'ulun bih. Nggak boleh jadi fa'il. Karena sama-sama dia isim maksur. Ingat ini nama orang. Daraba Musa Isa. Daraba Musa Isa. Nah, Musa adalah mukul Isa. Ini dia wajib. Yang pertama tadi wajib diakhirkan. Yang pertama tadi wajib diawalkan ya. Wajib disebut dahulu baru fa'ilnya kalau maf'ulun bihnya dhamir dan fa'ilnya mu'rab ya. Khalaqani Allah contohnya. Yang kedua maf'ulun bih wajib diakhirkan ya kalau sama-sama dhamir, maf'ulun bihnya dhamir, fa'ilnya dhamir. Kemudian yang kedua wajib diakhirkan kalau maf'ulun bihnya isim mu'rab, kemudian fa'ilnya dhamir. Yang ketiga ya sama-sama nama orang dari isim maksur. Nah, misalnya dulu, semoga bisa dipahami. Nanti silahkan ditanya apa yang belum dipahami dari penjelasan saat ini. Insyaallah kita akan jelaskan lagi di Zoom nantinya insyaallah. Subhanallahi wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.